serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Gemelut Sebuah Warisan. Pada seri yang pertama ini menampilkan Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Emi Ermawati sebagai Antingwulan, Naryo sebagai Rakrian Saladenta, Harry sebagai Linggacaran, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang perjalanan Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan serta beberapa prajurit Mataram menuju ke Istana Mataram. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, rombongan itu pun sampai di depan pintu gerbang istana yang kemudian langsung menghadap Prabu Sanjaya. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya samar-samar mulai redup dan tak beberapa lama kemudian malam pun tiba. Setelah selang beberapa hari dari kejadian yang berhasil digagalkan Sakapalwaguna dan Antingwulan serta para prajurit Mataram, Prabu Sanjaya pun kemudian memanggil ketiga Mahawira itu. Bagaimana istirahat Kakang setelah beberapa hari Kakang mengalami keletihan yang amat berat? Hamba merasa mulai segar kembali, Gusti. Dan rasa letih hamba kelihatan sudah hilang sama sekali. Dan kau, Wulan, bagaimana? Hamba pun demikian, Gusti. Syukurlah. Dan satu hal untuk kau, Wulan. Jangan sampai tindakan itu kau lakukan lagi. Pergi tanpa pamit barang sedikit pun. Semua yang kau lakukan itu cukup mencemaskan aku dan para emban di istana, Wulan. Ampun, Gusti. Hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan hamba yang ceroboh itu. Dan hamba berjanji tak akan mengulanginya lagi. Ya sudahlah. Kalau kau sudah menyadari kesalahanmu itu, aku sengaja memanggil kau dan Kakang Saka kemari untuk membicarakan sesuatu. Setelah peristiwa rencana pemberontakan yang akan dilakukan Dadung Awuk dan Ki Wedus Jati dapat kalian gagalkan, aku mempunyai pendapat lain tentang hal itu. Bukan aku merasa cemas dengan keadaan kerajaan Mataram ini, tapi aku mempunyai pikiran lain dengan desa-desa yang masih berada dalam kekuasaanku. Kalau hamba boleh tahu lebih jelas, apa maksud dari kata-kata Gusti itu? Maksudku, aku ingin Kakang Saka dan Rakrian Saladenta untuk meninjau keadaan desa-desa di sekitar kerajaan Mataram. Aku khawatir akan muncul lagi peristiwa yang sama seperti halnya yang dilakukan Ki Wedus Jati itu, Kakang. Dan meninjau desa-desa di sekitar kerajaan Mataram itu seharusnya memang sering dilaksanakan untuk menjaga tumbuhnya para pemberontak yang tidak menyukai kedudukanku sebagai raja di Mataram ini. Iya, menurut hamba pun demikian, Gusti. Melihat desa-desa yang masih berada dalam kekuasaan kerajaan Mataram, itu penting untuk menjaga timbulnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk meninjau desa-desa itu, aku hanya menginginkan Kakang Saka dan Rakrian Saladenta. Sementara kau, Wulan, beristirahatlah yang tenang untuk menjaga kesehatan kandunganmu yang semakin hari semakin besar itu. Kau tak perlu mengkhawatirkan tentang keselamatan suamimu. Kakang Saka cukup mampu untuk menjaga keselamatannya. Hamba, Gusti Prabu. Gusti, lalu kapan Gusti Prabu akan menugaskan hamba bersama Rakrian Saladenta meninjau desa-desa itu? Aku harap besok kau sudah siap untuk berangkat. Dan aku tidak membatasi waktu kalian dalam peninjauan itu, Kakang. Tapi kalau Kakang bisa, dalam waktu 4 hari Kakang dan Rakrian Saladenta sudah harus kembali. Aku khawatir Wulan cemas kembali dengan keselamatan Kakang. Kalau sedikit ada halangan, hamba rasa mungkin Purnama kedua pun belum tentu bisa kembali ke Mataram, Gusti Prabu. Mengenai kecemasan istri hamba, Gusti Prabu tak perlu menghiraukannya. Dan kalau memang suatu saat Wulan akan kembali menyusul hamba, jika dalam peninjauan itu cukup memakan waktu yang lama, hamba rasa tidak apa-apa, Gusti. Yang penting Wulan pamit pada Gusti Prabu. Kalau kau tak mencemaskan sekali tentang kandungan istrimu, ya aku pun tak keberatan. Seperti yang telah aku katakan, asal kepergianmu itu atas sepengetahuanku. Dengan begitu, tak akan menimbulkan kekhawatiranku dan orang-orang yang ada di istana ini. Hamba, Gusti. Nah,
Kalau begitu siapkanlah segala keperluan Kakang Saka untuk peninjauan besok. Dan kalau perlu, bawalah beberapa orang prajurit untuk menemani peninjauan itu, Kakang. Ampun, Gusti Prabu. Bukan hamba menolak untuk ditemani beberapa orang prajurit. Hamba berdua pun sudah cukup, Gusti. Baiklah kalau kau tak mau ditemani para prajurit. Rakrean Saladenta, bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau siap untuk melakukan peninjauan ke desa-desa? Dengan segala pengabdian, hamba siap melaksanakan tugas ini, Tuanku. Setelah ketiganya terlibat pembicaraan dengan Prabu Sanjaya, kemudian ketiganya tidak beberapa lama kemudian ke tempatnya masing-masing. Malam pun kembali berselang dan rembulan bersinar penuh. Ya, tepatnya malam itu adalah malam bulan purnama. Besok aku kembali akan meninggalkanmu. Aku harap kau tak perlu mencemaskanku. Kepergianku kali ini mungkin tak cukup memakan waktu 6 hari. Bisa jadi akan memakan waktu lebih dari 6 hari. Desa-desa yang akan kukunjungi cukup jauh-jauh jaraknya. Dan aku sangat mengharapkan pengertianmu tentang kepergianku yang agak lama ini. Iya, Kakang. Mudah-mudahan saja aku sanggup menunggu Kakang sampai Kakang kembali ke istana. Tapi seandainya tiba-tiba aku berniat menyusul Kakang, bagaimana? Silahkan. Aku tidak melarangmu. Asal ada 2 pertimbangan yang harus kau pikirkan baik-baik. Pertama, kau harus memahami kandunganmu itu. Apakah kau sanggup atau tidak menempuh perjalanan yang jauh? Karena aku tidak menginginkan kau kembali sakit seperti beberapa hari yang lalu. Semua itu hanya mencemaskan aku dan Gusti Prabu. Dan yang kedua, kau harus pamit. Artinya, pergi atas izin Gusti Prabu. Seandainya kau tidak diizinkan, jangan sekali-kali pergi. Tapi kalau kau keras dalam pendirianmu, semua itu hanya mengecewakan Gusti Prabu. Iya, Kakang. Aku paham apa yang Kakang katakan. Aku tak akan mengulangi lagi pergi tanpa pamit. Aku selalu berdoa pada Yang Agung agar segala tugas yang Kakang emban dari Gusti Prabu tak akan mendapat halangan. Syukurlah kalau kau selalu berdoa untukku. Doa seorang istri untuk suaminya adalah suatu jalan untuk melenggangkan langkah seorang suami. Baik untuk sebuah pekerjaan ataupun untuk suatu perjalanan. Dinda, apakah kau belum mengantuk? Belum, Kakang. Malam ini adalah malam bulan purnama. Aku ingin sekali menikmati suasana malam ini bersama Kakang di pendopo kecil yang berada di taman. Setelah hari-hari kita lalui dengan berbagai masalah. Rasanya keinginan seperti ini baru terasa sekali tumbuh dalam hatiku. Apakah Kakang pun merasakan seperti apa yang kurasakan? Iya, tak bedanya dengan kau. Aku pun ingin sekali dengan kau dalam sebuah suasana yang panjang, yang tidak diisi dengan ketegangan dan masalah. Ya, kalau begitu, ayolah kita ke taman itu. Malam ini memang cocok untuk melepaskan segala ketegangan yang masih kita rasakan. Ayo, Dinda. Mari, Kakang. Benar-benar menyenangkan sekali suasana malam ini. Rasanya aku tak ingin sekali berpisah dengan Kakang dan ingin melewati suasana seperti ini sepanjang malam. Perasaan seperti itu muncul dalam hati kita. Sebenarnya hanyalah karena kita tidak pernah menikmati malam-malam seperti ini. Tapi kalau menurutku, biarlah kita merasakan malam indah seperti ini hanya sekali atau 2 kali. Asal yang kita rasakan ini benar-benar terasa nikmat dan indah. Percuma kan kalau sepanjang malam dan sepanjang hari hanya kita lewati dengan berhayal dan membuang-buang waktu. Karena semua itu akhirnya hanya akan membuahkan suatu kejenuhan. Iya, benar juga apa yang Kakang katakan. Kakang, Ya. apakah selama Kakang jauh denganku, Kakang terpikir dengan bayi yang kukandung ini? Jelas sekali aku memikirkannya, Dinda. Lalu, apa yang Kakang pikirkan? Banyak. Aku ingin agar bayi yang kau kandung itu, jika suatu saat kau melahirkan dalam keadaan sehat dan normal, artinya ia lahir dalam keadaan tanpa cacat. Kalau ia perempuan, aku berharap kelak ia dewasa seperti ibunya.
Dan kalau laki-laki? Tentunya agar gagah dan tampan seperti Kakang, bukan? Bisa saja kau, Dinda. Ya, habis seperti siapa lagi kalau tidak seperti ayahnya. Harapan orang tua dari anaknya tentunya kebaikan-kebaikan yang nampak dan jelas seperti yang kita rasakan. Lalu, apakah di hati Kakang tidak tersirat keinginan anak laki-laki atau anak perempuan? Keinginan seperti itu selalu ada. Tapi apapun yang diberikan Sang Hyang Agung, baik laki-laki atau perempuan, menurutku sama saja. Semua itu toh suatu anugerah. Anak adalah titipan dari Sang Hyang Agung yang mesti kita jaga dan kita rawat baik-baik. Dan segala hasil dari didikan kita, anak adalah cerminan dari orang tuanya. Kalau didikan orang tua itu baik, maka sikap yang ditampilkan si anak akan membuahkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Tapi memang ada juga orang tuanya baik, tiba-tiba sikap anaknya tidak baik. Artinya ugal-ugalan. Tapi kita pun jangan mencap bahwa orang tuanya tidak becus mendidik anak. Semua itu pun dilandasi dengan pergaulan di luar rumah. Pergaulan yang mempengaruhi jiwa seorang anak ada dua. Satu, pergaulan di dalam rumah. Dan yang kedua, di luar rumah. Dan yang kedua inilah yang paling berat kalau kita sebagai orang tua tidak jeli mendidik anak. Sungguh luas sekali cara pandang Kakang terhadap kehidupan ini, terutama dalam pandangan mendidik seorang anak. Bukankah kita belum merasakan bagaimana mendidik seorang anak? Ya, walaupun aku belum merasakan bagaimana sulitnya mendidik seorang anak, tapi aku pun selalu mengamati bagaimana sikap orang-orang tua di luar dalam mendidik anaknya, yang akhirnya membuahkan kesimpulan bagiku. Demikianlah cara mendidik atau memperhatikan agar anak kita kelak menjadi seorang anak yang baik. Kakang, Ya. aku jadi semakin mencintaimu saja. Peluklah aku, Kakang, dan rasakan bagaimana kandunganku ini. Aku berharap sekali pada Sang Hyang Agung agar anakku kelak mempunyai pandangan dan sikap seperti ayahnya. Ya, Anting, kita memang harus selalu banyak berdoa agar semua yang kita inginkan dapat terwujud. Dinda. Malam bulan purnama itu dilewati Anting Wulan dan Saka Palwaguna dengan perasaan yang sejuk. Keduanya serasa tak ingin berpisah. Bulan purnama semakin bertengger di atas sana. Cahayanya nampak malu-malu, seakan-akan ingin ikut berbaur dalam pelukan kedua insan itu. Tidak terasa, waktu terus bergulir. Akhirnya fajar pun muncul dari ufuk timur. Saka Palwaguna dan Rakrian Saladenta pun sudah meninggalkan istana Mataram. Raden, apakah kita akan melangkah ke arah selatan terus? Ya, Rakrian, kita akan melihat bagaimana suasana di desa sebelah selatan. Kalau desa itu dalam keadaan baik-baik dan tenang, artinya tak ada yang kita khawatirkan. Kita akan teruskan perjalanan kita ke arah barat. Baiklah, Raden. Keduanya pun terus melangkahkan kaki-kaki kudanya ke arah selatan. Setelah melihat keadaannya cukup baik, kemudian diteruskan ke arah barat. Namun baru saja langkah kedua Mahawira ini menginjak sebuah desa, tiba-tiba muncullah seseorang dengan sangat mengejutkan. Ajar, hampir saja terinjak orang itu. Hampir saja aku diinjak kuda-kuda sial kalian. Kenapa kalian berhenti? Apa kalian benci melihatku berdiri di sini? Maaf, Kisanak. Siapa kau sebenarnya? Oh, dasar orang tidak waras. Ditanya malah bertanya. Aku benci dengan hidup ini. Aku benci dengan orang-orang.
Aku benci dengan kalian berdua. Aku sebatang kara. Iya, sedih. Dasar orang-orang kurang waras. Raden, kelihatannya orang ini mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam. Iya, aku rasa demikian. Mungkin ada sebuah peristiwa yang cukup berat yang telah membuat pikirannya jadi guncang. Kasihan. Kalau dilihat dari caranya bergerak, kelihatannya orang ini mempunyai olah kanuragan yang baik. Iya, benar Raden. Sejak tadi pun aku berpikir begitu. Kelihatannya orang ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup lumayan. Kunyuk. Kunyuk. Apa yang kalian bicarakan berdua? Hah? Apa kalian ingin melawanku? Ayo turunlah dari kuda kalian. Jangan bisanya hanya berbisik-bisik saja. Oh, kok diam? Hah? Takut ya? Hah? Takut? Raden, sebaiknya kita tinggalkan saja orang ini. Kita lanjutkan perjalanan kita sebentar. Aku masih ingin mengetahui orang ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Kisana, apakah kau tidak mengerti kata-kataku? Oh, mengerti. Mengerti. Bahkan mungkin lebih mengerti dari kalian. Ada apa? Nampaknya orang ini masih bisa diajak bicara. Walaupun kata-katanya tidak karuan. Kisanak, kalau boleh tahu siapa namamu? Namaku? Iya. Namaku Lingga. Lingga Jaran. Dan musuhku atau adikku? Ya adikku. Tapi tidak. Dia bukan adikku, dia musuh. Ya, musuhku Pranasuta. Awas kau biadab. Dia lari. Tunggu Kisanak. Tunggu. Raden, ayo kita susul orang itu. Ayo Raden. Tidak kusangka orang itu larinya begitu cepat. Kita kehilangan jejak. Iya, benar. Seperti apa yang dikatakan Raden Dati. Orang itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Padahal belum lama dia berlari. Tiba-tiba saja dia menghilang. Aku sebenarnya kurang begitu yakin bahwa orang itu tidak waras. Mungkin saja dia hanya berpura-pura. Atau memang dia mempunyai perangai yang aneh. Ya, apakah Raden tertarik untuk menyelidiki orang itu? Iya, dari tingkahnya itulah yang membuatku penasaran. Semua yang dia gerakkan, baik dari tangan ataupun gerakan kaki, semua itu menunjukkan sebuah bentuk ilmu kanuragan. Ya, tapi sudahlah. Untuk sementara kita tinggalkan dulu orang itu. Masih ada beberapa desa yang perlu kita lihat. Raklian, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo Raden. Hup. Setelah aku melakukan peninjauan ini, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya orang itu. Ya, aku masih ingat dengan namanya, Lingga Jaran. Aneh sekali. Segala tingkah lakunya seperti orang yang tidak waras. Tapi aku tertarik untuk menyelidiki orang itu. Raden, sebentar lagi kita akan memasuki desa Jatiwangi. Sudah sejak lama desa Jatiwangi ini memang tidak pernah dilihat atau ditinjau. Dulu desa ini sangat aman, tapi entahlah setelah beberapa lama aku tidak melihatnya. Rakyat, rasanya aku baru mendengar nama desa itu. Iya, karena desa itu terlalu kecil
dan tempatnya cukup jauh dari desa-desa yang lain. Aku sebenarnya cukup tertarik dengan keamanan desa itu, Raden. Walaupun kecil, tapi segi keamanannya cukup terjaga. Nanti Raden bisa lihat bagaimana keadaan desa itu. Ya, mudah-mudahan saja desa itu masih tetap aman dan terjaga seperti ketika aku masih singgah di sana, Raden. Sampai sejauh mana keamanan desa itu, Rakrian? Cukup baiklah ketimbang desa-desa yang lainnya. Dan rata-rata dari penduduk desa itu mempelajari ilmu kanuragan. Semua itu berkat Rama desanya yang mau menerapkan ketentraman di lingkungannya, Raden. Oh, sungguh unik sekali kedengarannya. Ya, begitulah, Raden. Namun setelah sampai di desa itu, keduanya jadi terkejut. Desa itu telah porak-poranda dan kelihatan sunyi mencekam. Yang terasa saat itu hanyalah angin yang berdesir menyapu debu dan sisa-sisa hancurnya desa itu. Apa yang telah terjadi terhadap desa ini? Rakyat, inikah desa Jatiwangi itu? Iya, benar, Raden. Kenapa desa ini jadi porak-poranda? Wah, sungguh aneh sekali. Nampaknya desa ini mengalami kehancuran belum lama. Rakyat, ayo kita lihat ke sana. Kita tak perlu berkuda. Baik, Raden. Oh, aku jadi semakin bingung dengan keadaan desa ini. Padahal beberapa waktu yang lalu, desa ini cukup aman dan tentram. Iya. Sebuah musibah memang tidak bisa ditentukan oleh waktu. Dan munculnya tidak peduli di desa yang aman ataupun desa yang kurang aman. Seperti halnya terhadap desa Jatiwangi ini. Iya, benar juga apa yang Raden katakan. Desa ini memang kecil. Dan jaraknya cukup jauh dari desa-desa yang lain. Sungguh mengenaskan sekali kejadian yang menimpa desa ini. Raden, aku mendengar langkah seseorang dari balik semak-semak dekat rumah di sebelah kita ini. Iya, aku pun mendengar. Tunggulah di sini. Aku mau lihat orang itu. Jangan, ampun, Den, ampun. Tunggu. Tenanglah, Pak. Aku tidak bermaksud jahat pada Bapak. Kenapa Bapak jadi ketakutan begini? Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap desa ini? Benarkah Raden tidak bermaksud jahat pada Bapak? Percayalah. Untuk apa aku dan temanku berbuat jahat pada Bapak? Jadi kalian berdua bukan orang-orang Pranasuta? Pranasuta? Siapa orang yang Bapak maksudkan itu? Baiklah, kalau Raden dan teman Raden itu bukanlah orang-orangnya Pranasuta, berarti Raden orang baik-baik. Bapak akan menceritakan sedikit tentang desa ini. Kenapa jadi porak-poranda begini? 3 hari yang lalu, desa ini dihancurkan oleh Pranasuta, anak angkat dari Rama desa Jatiwangi ini. Sebenarnya kekacauan yang melanda desa ini sudah 2 kali terjadi. Yang pertama masih dapat diatasi bersama-sama warga desa. Tapi ketika kekacauan yang kedua terjadi, warga desa tidak bisa mengatasinya. Pranasuta datang bersama tokoh-tokoh jahat. Namun walaupun tidak membunuh warga desa ini, mereka menghancurkan tempat tinggal kami dan diancam agar tidak kembali lagi ke desa ini. Jadi para pengacau yang dipimpin Pranasuta tidak mencelakai warga desa ini. Lalu bagaimana dengan Rama desa itu sendiri? Ya, kecuali Rama desa itu, padahal dia adalah ayah angkatnya yang telah mendidiknya sejak kecil sampai dewasa. Tapi pengorbanan orang tua angkatnya oleh Pranasuta hanya dibalas dengan air tuba. Rama desa itu tewas akibat sakit yang berkepanjangan. Sementara 2 anak kandung Ki Praba pergi secara misterius. Untuk mengetahui lebih jelas tentang desa dan Rama desa ini, sebaiknya Raden saya ajak ke rumah Rama desa itu. Apakah dari rumah Rama desa itu masih ada yang bisa diambil keterangannya? Iya, Raden, karena
masih ada Nyai Ira. Siapa Nyai Ira itu, Pak? Nyai Ira adalah pembantu setia Ki Prabasaketi, dan hanya dialah satu-satunya yang selamat dari rumah itu. Sekarang lebih baik kita ke sana saja. Nanti Raden akan tahu cerita yang sebenarnya. Ayo. Baiklah, ayo. Dengan tanpa mempunyai rasa curiga lagi, Pak Tua, salah satu warga desa Jatiwangi itu, mengajak Raden Sakapalwaguna dan Rakrian Saladenta ke rumah Ramadesa. Rumah Ramadesa itu pun kelihatan sudah tidak utuh lagi. Tak bedanya dengan rumah-rumah warga desa itu. Darah-darah kering terlihat berceceran di mana-mana. Suasana di rumah Ramadesa itu terlihat cukup mengerikan. Rumah ini cukup besar juga. Halamannya luas. Kelihatannya mirip seperti sebuah perguruan olah kanuragan. Pak Tua, Ya, apakah rumah Ramadesa ini pun adalah perguruan olah kanuragan? benar, Raden. Dari mana Raden tahu bahwa tempat ini pun adalah tempat untuk berlatih olah kanuragan? Aku melihat luasnya halaman ini dan alat-alat untuk latihan ilmu kanuragan. Oh, Raden, ayo kita terus masuk ke dalam. Nyai Ira memang tidak pernah mau keluar setelah terjadi peristiwa itu. Iya, Pak Tua. Berhenti. Lanjutkan langkah kalian ke dalam rumah ini. Nyai, aku Wastra ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Kalau ingin bertemu denganku, kenapa harus mengajak orang lain untuk masuk ke rumah ini? Wastra, bukankah kau tahu bahwa aku tidak mempercayai orang lain lagi? Aku muak. Aku tidak ingin melihat pembantaian lagi di rumah ini. Lebih baik kau pergilah, Wastra. Bawa kedua orang itu pergi. Tunggu, Nyai, tunggu. Mereka bukanlah orang-orang jahat seperti yang kau maksudkan. Bukankah kau pun membutuhkan pertolongan untuk menyampaikan amanat dari Ki Prabasaketi? Nyai, apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Wastra, apakah kedua orang itu bisa dipercaya? Kalau tidak, untuk apa aku membawanya kemari? Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, jika kedua orang ini ternyata bukanlah orang baik-baik, maka kau harus bertanggung jawab. Ayo, masuklah. Pak Tua, Nyai Ira itu orang hebatkah? Dari mana dia tahu kedatangan kita? Dia hanya seorang pembantu, tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Nyai Ira tahu dengan kedatangan kita karena dia mengintip dari balik reruntuhan itu. Ayo, Raden. Jadi Ramadesa itu bernama Ki Prabasaketi. Benar, Raden. Rumah besar inilah milik Ki Prabasaketi. Nyai, bagaimana dengan keadaanmu? Sudahlah. Aku tidak perlu dengan basa-basimu. Masuklah dan duduk di sana. Iya. Raden, mari silakan masuk. Iya, terima kasih. Nyai, maafkanlah atas kelancangan kami berdua yang berani masuk dan menemui Nyai. Siapa sebenarnya kalian berdua? Dan untuk apa datang ke desa ini? Kami berdua adalah prajurit dari Mataram yang mendapat tugas dari Gusti Prabu Sanjaya untuk meninjau desa-desa yang masih dalam kekuasaan Prabu Sanjaya. Perjalanan kami berdua sudah cukup jauh. Desa inilah desa terakhir yang kami singgahi. Oh, jadi kalian berdua adalah prajurit-prajurit Mataram. Duh, Gusti, maafkan kesalahan saya tadi, Raden. Saya benar-benar tidak tahu kalau Raden berdua adalah utusan Gusti Prabu junjungan saya. Sudahlah, tidak apa-apa, Nyai. Kalau aku boleh tahu, apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap desa ini dan rumah Ramadesa di sini? Baiklah, Raden. Saya akan menceritakannya secara jelas dan akan saya mulai sebelum peristiwa mengenaskan ini terjadi, Raden.
Rumah besar ini adalah milik Ki Prabasaketi, majikan saya. Beliau bukan saja menjadi kepala desa ini, Raden, tapi juga beliau adalah seorang guru ilmu kanuragan. Ki Prabasaketi mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Linggajaran, dan yang kedua bernama Harum Perwani. Serta yang terakhir adalah anak angkat Pranasuta namanya. Linggajaran. Apakah Linggajaran yang dimaksudkan Nyai Ira adalah Linggajaran yang kujumpai tadi pagi ketika aku berjalan ke desa ini? Apa yang Raden pikirkan? Tidak, Nyai. Lanjutkanlah. Kami berdua mau tahu lebih jelas tentang peristiwa ini. Barangkali saja kami bisa membantu apa yang Nyai pikirkan. Iya, baiklah Raden. Nyai akan melanjutkan cerita ini. Tunggu, Nyai. Aku mendengar langkah seseorang di atas genteng rumah ini. Hebat sekali gerakannya. Sangat cepat. Dengan sangat cepat, Raden Saka melompat menerobos genteng rumah Ramadesa yang telah rusak itu. Dan ketika Saka Palwaguna telah berada di atas genteng itu, ia melihat seseorang yang melompat melarikan diri. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Raden Saka kembali mengejarnya. Kurang ajar. Siapa orang itu? Aku harus bisa menangkapnya. Tunggu di sana! Untuk apa kau lari? Tunggu! Kurang ajar. Orang itu berlari begitu cepat. Kelihatannya orang itu mencurigakan sekali. Untuk apa dia menyelidiki rumah Ramadesa yang sudah hancur itu? Apakah ada sesuatu yang diinginkan dari rumah itu? Sebaiknya aku kembali saja. Barangkali dari ceritanya Ira, aku akan dapat mengerti peristiwa sebenarnya yang telah terjadi. Setelah Saka Palwaguna tak mendapatkan orang yang dikejarnya, ia pun bermaksud untuk kembali ke tempat Nyai Irah. Tapi baru saja beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba melesatlah beberapa buah pisau ke arah punggungnya. Keparat. Rupanya orang itu masih berada di sekitar ini. Hampir saja punggungku tertancap pisau-pisau kecil itu. Pisau-pisau itu, kalau tidak salah datangnya dari arah semak-semak itu. Baiklah, aku akan mengembalikan pisau-pisau ini ke semak-semak itu. Rupanya ada 4 orang yang mengintai rumah itu. Tak satu pun di antara mereka yang hidup. Berarti aku tak dapat mengorek keterangan dari mereka. Keempat orang yang tewas tertancap pisau kecil ini, semuanya menggunakan ikat kepala merah. Apakah ikat kepala ini adalah ciri dari perkumpulan mereka? Sebaiknya ku ambil saja salah satu dari pengikat kepala ini. Barangkali Nyai Ira dapat mengenal siapa orang-orang ini. Apakah Raden Saka mengalami kesulitan mengejar orang yang menguping tadi? Kenapa ia tak juga muncul? Raden, kelihatannya Raden mencemaskan kawan Raden yang mengejar telik sandi itu. Iya, benar Nyai. Aku khawatir Raden Saka mengalami kesulitan. Jadi kawan Raden itu bernama Raden Saka? Iya, benar Nyai. Tepatnya Saka Palwaguna. Dan saya sendiri Rakrian Saladenta. Rakrian Saladenta. Iya Nyai. Oh, itu dia Raden Saka. Bagaimana Raden? Apakah orang yang menguping pembicaraan itu telah Raden dapatkan? Aku tidak berhasil mengorek keterangan dari mereka. Keempat orang itu tewas. Nyai, apakah Nyai mengenal kain pengikat kepala ini? Kain itu adalah tanda pengenal dari perkumpulan Pranasuta, Raden. Maksud Nyai Pranasuta, anak angkat dari Ki Prabasaketi? Benar, Raden. Pranasuta mempunyai perkumpulan yang bernama Kujang Ketih.
perkumpulan itu termasuk aliran sesat yang suatu saat akan berkembang dan menghancurkan dunia persilatan. Pranasuta mempunyai ajian andalan yang ia pelajari dari kitab Halimunkasa. Raden, saya mohon Raden dapat mencegah berkembangannya aliran sesat itu. Iya, aku siap membantu, Nyai. Kalau memang semua itu akan membahayakan dunia persilatan. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu lebih jelas bagaimana asal mula kejadian yang menimpa perguruan Ki Prabasakti ini. Baiklah, Raden. Nyai akan meneruskan cerita itu. Ki Prabasakti dengan tekun dan tak membeda-bedakan antara anak angkat dan anak kandung. Ia terus membesarkan anaknya dengan penuh rasa penuh kasih. Ketiga anak yang ia sayangi mempunyai watak yang berbeda-beda. Linggajaran walaupun pandai dan cerdas, tapi mempunyai mental yang lemah, mudah larut dalam kesedihan. Dan Harum Perwani mempunyai watak agak sedikit sombong. Tapi walaupun demikian ia gadis yang baik. Berbeda dengan anak angkat Ki Prabasakti, Pranasuta orang yang mudah iri hati dan mempunyai watak kasar, seolah-olah tidak mempunyai rasa belas kasihan. Dan dia tidak menyadari kalau dia anak angkat yang dirawat sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Nyai Irah terus menceritakan bagaimana keadaan rumah Ki Prabasakti sebelum mengalami kehancuran. Banyak yang Nyai Irah ketahui apa yang telah terjadi di rumah itu sampai suatu ketika. Kelihatannya wajah Pranasuta murung sekali. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirinya? Anak Ki Prabasakti yang satu ini wataknya memang lain, kasar dan iri hati dengan keberhasilan orang lain. Entah keberhasilan orang lain atau saudaranya sendiri. Aku mau mengintip apa sebenarnya yang ia pikirkan. Ya, masuk ke kamarnya. Benar-benar keras sekali wataknya. Parat, ayah tidak adil dalam memberikan olah kanuragan pada anak-anaknya. Apakah karena aku anak angkat, lantas ayah membeda-bedakan dalam menerapkan olah kanuragan? Kekalahan tadi pagi akan kujadikan pelajaran. Suatu saat Kakang Lingga harus kalah di tanganku, dan kalau perlu ayah pun harus tunduk padaku. Hei, siapa di luar? Kurang ajar. Nyai Irah. Sedang apa kau di situ? Apa yang ingin kau ketahui dari diriku? Ampun, Den. Maafkan Nyai. Nyai berdiri di sini tidak bermaksud apa-apa. Nyai tidak bermaksud apa-apa, Den. Tapi bukankah kau mengintip aku? Lantas, kalau bukan menyelidiki, kau mau apa? Bicaralah, Nyai. Jangan coba-coba mendustaiku. Ampun, Raden. Maksud Nyai sebenarnya ingin memberitahukan Raden bahwa nanti malam akan ada pertemuan. Tapi ketika Nyai baru saja sampai di pintu ini, tiba-tiba Nyai kaget mendengar suara keras dari dalam kamar Raden. Kau tidak bicara dusta, Nyai. Benar, Raden. Untuk apa Nyai berdusta? Raden, suara apa tadi yang membuat Nyai kaget? Sudahlah. Kau tidak perlu tahu apa yang kulakukan tadi. Sudah, sana pergi. Dan jangan coba-coba mendekati pintu kamar ini lagi. Baik, Raden. Nyai, kemari sebentar. Juragan, ada apa, Juragan? Aku mendengar suara keras di belakang. Suara apa itu, Nyai? Aku harus berpura-pura. Juragan, Nyai tadi menyenggol meja, lalu meja itu jatuh. Aku pikir ada suara apa. Mungkin kau terlalu banyak melamun, Nyai. Sebaiknya istirahatlah sambil bersiap-siap untuk pertemuan nanti malam di sini. Baiklah, Juragan.
peristiwa-peristiwa yang Nyai saksikan dari kekasaran Pranasuta. Sampai beberapa kali Nyai harus berbohong pada Ki Praba Saketi jika Ki Praba bertanya tentang sesuatu yang didengarnya. Itulah Raden, Pranasuta pun bukan sekali atau 2 kali merusak barang-barang yang berada di kamarnya. Hingga suatu ketika Nyai mendengar dia berbicara dengan seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap Ki Praba Saketi. Argadalem, malam inilah saatnya untuk mencuri kitab Halimunkasa milik ayahku. Kau harus dapat mencurinya. Aku tidak ingin kau mendapat kegagalan dalam tugas ini. Hei, untuk apa aku mencuri kitab itu? Bukankah rencana yang akan kita lakukan malam ini adalah mencuri kujang perak? Kenapa harus kitab itu? Sudahlah, jangan banyak bicara. Apa salahnya kalau malam ini kita mencuri kitab itu? Untuk mencuri kujang perak itu masalah yang mudah. Besok pagi pun aku sudah mendapatkannya. Nah, sekarang pergilah ke kamar ayahku. Aku harap kau sudah hafal dengan keterangan yang kuberikan. Ingat, jangan sampai salah. Sang Yang Agung, kenapa Pranasuta jadi sekecil ini? Ia tidak lagi memandang Ki Praba Saketi sebagai ayahnya yang telah mengasuhnya dengan susah payah. Pranasuta, aku harus memberitahukan Harung Perwani. Aku menyenggok Genti. Pranasuta pasti tahu aku bersembunyi di sini. Ngajar, rupanya ada orang yang melihatku. Argadalem, lanjutkan saja kerjamu. Biar orang ini aku yang mengurusnya. Baik, Ki. Hop, hop. Nyai Ira, kurang ajar lagi-lagi kau yang memergoki aku. Ampun, Den. Ampun. Jangan sakiti Nyai. Sadarlah, Den. Apa yang telah Raden lakukan sekarang ini adalah tindakan yang salah. Sadarlah, Den. Banyak mulut tua bangga peot. Sayang kau orang tua rentar dan telah banyak jasa dalam merawatku hingga dewasa. Kalau saja kau orang lain atau linggajaran, mungkin kau tak akan kubiarkan hidup. Mudah-mudahan saja Argadalem tak mengalami kesulitan. Nah, itu dia. Benar-benar pencuri yang hebat. Hanya dalam beberapa langkah saja dia sudah dapat mencuri kitab itu. Argadalem. Raden, kaukah itu? Iya, kemarilah. Kitab inikah yang kau maksudkan? Iya, benar. Kitab inilah yang kumaksudkan. Kalau begitu, ayolah kita tinggalkan rumah ini. Ayo. Baik, Raden. Hup. Sejak dicurinya kitab itu oleh Pranasuta, dia tak pernah muncul lagi. Suasana di rumah Ki Praba Saketi pun diliputi kemurungan yang panjang. Dan kesehatan Ki Praba jadi semakin terganggu. Sementara Linggajaran yang mempunyai mental lemah itu, dia pun terlalu sering banyak melamun. Kelakuannya semakin hari semakin mirip orang tidak waras. Lalu bagaimana dengan murid-murid Ki Praba Saketi sendiri? Melihat gurunya demikian sering sakit-sakitan, murid-muridnya tak dapat berbuat apa-apa, hanya mencoba mengobati. Bukan saja murid-murid Ki Praba saja yang diliputi keresahan, tapi para warga desa pun mengalami keresahan dan kedukaan yang dialami Ki Praba Saketi. Nah, setelah itu, sekian lama Pranasuta tidak muncul. Akhirnya suatu ketika, ia pun muncul sambil membawa beberapa orang. Praba Saketi, hai orang tua renta dungu, keluarlah. Aku Pranasuta ingin menantangmu. Pranasuta.
Akhirnya kau keluar juga, Prabasaketi. Hai, kelihatannya kau pucat sekali. Kenapa? Sakit? Hah? Apa yang kau pikirkan sehingga kau sakit, orang tua jelek peot? Pranasuta, anak tidak tahu balas budi. Kualatlah kau, anak durhaka. Sekalipun aku bukan ayah kandungmu, tapi akulah yang telah merawat dan membesarkanmu. Kenapa kau jadi setan seperti itu, Pranasuta? Aku bukan setan, Praba. Tapi aku adalah dewa yang sebentar lagi akan mencabut nyawamu. Pranasuta. Kau memang orang tua yang baik, yang dengan tulus hati telah merawatku hingga dewasa. Tapi sayang, kau pun seorang ayah yang tidak tahu diri. Caramu memberikan kasih sayang begitu membeda-bedakan. Kau lebih condong menumpahkan kasih sayangmu pada anak kandungmu sendiri ketimbang terhadap aku, anak angkatmu. Tutup mulutmu, Pranasuta. Sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Kitab Ampuh Halimun Kasa telah aku kuasai, dan aku sekarang telah menjadi orang hebat yang perkasa. Apakah kau mau tahu bagaimana keadaan kitab itu setelah kukuasai? Hah? Kitab itu telah kubakar, kumusnahkan, agar tak ada lagi orang lain yang mempelajari kitab itu. Serahkan kujang perak itu padaku. Kalau tidak, maka aku tidak segan-segan menghancurkan rumahmu dan warga desa ini. Keparat, oh Sang Hyang Agung, kutuklah anak durhaka itu. Oh tidak, tidak. Biar bagaimanapun, aku harus mempertahankan kujang perak itu. Berdebah, keras kepala. Anak-anak, ayo hajar orang tua itu. Maju! Tunggu dulu. Hentikan tindakanmu itu, Pranasuta. Apakah kau tidak berpikir siapa yang tengah kau hadapi itu? Sungguh tidak tahu diri sekali kau, Pranasuta. Sejak kecil kau dirawat dan dibesarkan. Ternyata balasanmu adalah perbuatan jahat. Sekarang, tinggalkanlah tempat ini. Cepat, sebelum amarahku jadi memuncak. Oh, sungguh mengejutkan sekali pemunculanmu, Kak Harum. Tapi sayang, kata-katamu tidak bisa membuatku tergugah dan kemudian pergi dari tempat ini. Aku membutuhkan pusaka kujang perak itu, Kak Harum. Dan kau jangan coba-coba mencegahku. Kalau kau bisa marah, begitu juga denganku. Keparat, manusia durhaka kau. Rupanya manusia seperti kau sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini. Ayah, menepilah. Biarlah aku yang akan menghadapi anak keparat ini. Hati-hatilah, Perwani. Pranasuta telah memiliki jurus-jurus dari kitab Halimun Kasa. Kau harus jeli melihat setiap gerakan tangan dan jarinya yang setiap jurus mengarah ke matamu. Kalau tidak, maka kedua matamu akan menjadi sasaran dari jari-jarinya. Jurus-jurus Halimun Kasa itu bisa menjadi kecil jika orang yang menguasainya berwatak jahat. Terima kasih, Ayah, atas peringatanmu itu. Hai, Harum Perwani, apalagi yang kau bicarakan dengan si tua dungu itu? Ayo, majulah. Perintahkan seluruh anak-anak murid si tua Prabasaketi itu untuk melawanku. Sudah gatal rasanya tanganku ingin mencukil matamu. Parat kau, sesombong. Baru mempunyai ilmu dari hasil mencuri saja. Agaknya sudah seperti penjahat hebat. Baiklah, kalau kau memang sudah tidak sabar, ayo, bersiap-siaplah. Hup, hiya! Maju! Serang! Dan Ayu Harum kemudian mengadakan perlawanan. Pranasuta yang datang bersama anak-anak buahnya akhirnya terpaksa menyingkir Raden. Karena anak-anak buahnya tidak mampu melawan murid-murid Ki Praba yang sudah terlatih itu. Setelah kejadian itu, rupanya kesehatan Ki Praba semakin bertambah buruk. Dan Raden Lingga pun jadi semakin terguncang jiwanya. Ya, kasihan sekali Raden Lingga. Padahal dia adalah anak yang cerdas dalam menerima pelajaran dari ayahnya.
Selang beberapa lama kemudian, Pranasuta kembali muncul. Tapi kali ini, ia datang bersama anak buahnya dalam jumlah yang banyak. Ki Praba yang mendengar kedatangan Pranasuta kembali jadi kaget dan akhirnya ia pun tewas. Namun sebelum Ki Praba menghembuskan nafasnya, ia sempat menitipkan sesuatu, Raden, yang ia amanatkan agar benda itu diberikan pada Ki Sembung Sena. Lalu bagaimana dengan Pranasuta setelah ia tahu bahwa Ki Praba meninggal? Dia kemudian menghancurkan rumah Ki Praba. Harum Perwani yang mencoba menghadapi Pranasuta dan orang-orangnya tak mampu bertahan lama. Akhirnya dia pun menyingkir. Pranasuta yang tak berhasil mendapatkan kujang perak itu kemudian menumpahkan amarahnya dengan memporak-porandakan warga Jatiwangi sambil mengancam jika ada yang mencoba kembali ke desa ini lagi, maka ia akan membunuhnya. Yah, sejak itulah Raden, warga desa ini tak ada yang berani kembali lagi kemari. Dan desa ini seolah-olah jadi mati. Nyai bilang anak Ki Praba Saketi bernama Linggajaran. Kalau aku mengingat nama itu, sepertinya nama itu mirip nama seseorang yang aku jumpai di jalan ketika kami berdua akan meninjau desa-desa. Jadi Raden pernah bertemu dengan Linggajaran? Ya, tapi aku tidak tahu apakah orang yang bernama Linggajaran yang aku jumpai di jalan adalah Linggajaran anaknya Ki Praba Saketi. Tapi maaf Nyai, Linggajaran yang aku jumpai waktu itu seperti orang tidak waras. Iya, benar. Seperti yang Nyai katakan itu, bahwa Linggajaran memang sudah tidak waras lagi, Raden. Dia memang pergi meninggalkan rumah ini sejak Ki Praba dalam keadaan sakit parah. Kasihan sekali anak itu. Lalu, apakah Raden berdua sempat berbicara atau menyapa Raden Lingga? Iya, aku sempat bertanya padanya. Tapi tiba-tiba dia pergi begitu saja sambil berteriak-teriak menyebut nama Pranasuta. Raden Lingga, sungguh malang nasibmu, Raden. Nyai, kalau boleh aku bertanya lagi, apakah orang-orang yang menguping pembicaraan kita tadi masih menginginkan kujang perak itu? Iya, benar, Raden. Sampai kapanpun, orang-orangnya Pranasuta pasti akan mengintai dan mengincar tempat ini sebelum pusaka kujang perak itu mereka dapatkan. Dan Raden, ada sesuatu yang akan kutitipkan pada Raden. Aku berharap Raden berdua mau menolong saya. Katakanlah Nyai, kalau memang Nyai membutuhkan pertolonganku. Iya, saya memang membutuhkan sekali pertolongan Raden berdua untuk menyerahkan bungkusan ini pada Ki Sembung Sena. Benda ini adalah titipan atau amanat dari Ki Praba Saketi yang harus segera disampaikan pada Ki Sembung Sena. Nyai sudah tidak mampu lagi, Raden, untuk berbuat sesuatu, apalagi menyampaikan amanat ini sendirian. Nyai sudah terlalu lelah. Iya, aku menyadari keadaan Nyai yang sudah tua. Lalu kenapa Nyai percaya begitu saja pada kami berdua? Raden tidak perlu bertanya-tanya tentang keyakinan Nyai pada Raden berdua. Nyai bisa melihat mana orang yang jujur dan mana orang yang tidak jujur. Dan Nyai melihat kejujuran yang dipancarkan Raden berdua. Baiklah, kalau Nyai mempercayai kami berdua, aku akan membantu Nyai untuk menyampaikan benda ini pada Ki Sembung Sena. Oh ya Nyai, lalu di mana Ki Sembung Sena tinggal, Nyai? Ki Sembung Sena tinggal di sebuah candi tua yang berada di daerah selatan, Raden. Candi Juda namanya, Raden. Tapi Nyai kurang begitu jelas letaknya. Ya, menurut Ki Praba Saketi, candi itu berada di daerah selatan. Baiklah, Nyai. Aku akan mencoba mencari candi itu ke daerah selatan. Mudah-mudahan saja aku bisa menemui candi itu. Raden, sebelumnya Nyai minta maaf karena telah lancang meminta tolong pada Raden. Padahal Raden masih mengemban tugas dari Gusti Prabu. Tidak apa-apa, Nyai. Kebetulan desa yang kami singgahi ini adalah desa terakhir yang kami tinjau. Jadi tak ada masalah dengan tugas yang sedang kami emban. Syukurlah kalau begitu, Raden. Apa sebaiknya Raden berdua bermalam saja dulu di sini? Suasana kelihatan sudah mulai sore. Iya, menurutku juga demikian, Nyai. Sebaiknya kami berdua bermalam di sini dulu. Besok setelah hari cerah, baru melanjutkan perjalanan untuk menemui Ki Sembung Sena. Suasana nampak mulai gelap. Senja lewat tak terasa.
Sakapalwaguna dan Rakrian Saladenta baru mengerti apa yang terjadi terhadap desa dan rumah Ki Prabasaketi setelah Nyai Irah menceritakannya. Malam mulai mengambang, rembulan mengintip dari celah-celah awan kelabu. Sementara itu, di tempat lain, Raden, beberapa anak buah kita yang kita suruh mengintai bekas rumah Ki Prabasaketi telah gagal melakukan tugasnya. Mereka semua tewas. Tewas? Kenapa hal itu sampai terjadi? Lingga Jarankah yang telah berbuat demikian? Bukan, Raden. Di bekas reruntuhan rumah Ki Prabasaketi, aku melihat 2 orang asing berada di situ. Untuk apa 2 orang itu berada di rumah Ki Praba? 2 orang itu sepertinya orang-orang dari kerajaan Mataram. Dan menurut yang kudengar dari pembicaraan mereka, kedua prajurit Mataram itu sedang meninjau keadaan di tiap-tiap desa. Dan yang paling membuatku heran, ternyata Nyai Irah, pembantu setia Ki Prabasaketi, masih hidup. Jadi Nyai Irah masih hidup. Keparat rupanya dia bersembunyi di rumah itu. Lalu apalagi yang kau ketahui tentang mereka? Nyai Irah banyak menceritakan tentang kejadian yang kita lakukan. Tapi sayang, aku tidak dapat mendengarkan lebih lanjut. Karena aku sempat diketahui salah seorang dari prajurit Mataram itu. Nyai Irah masih hidup. Berarti dialah satu-satunya orang yang kita harapkan untuk mengorek keterangan di mana disembunyikannya pusaka Kujang Perak. Harga Dalem, aku berharap kau menyiapkan beberapa orang untuk melihat tempat Ki Prabasaketi. Kalau perlu, hajar mereka. Siapa tahu Nyai Irah memberikan sesuatu pada kedua prajurit Mataram itu. Baik, Raden. Kurang ajar. Tidak kusangka wanita tua itu masih hidup. Rupanya selama ini dia bersembunyi untuk menghindari diri dari penglihatanku. Keparat. Tapi, iya, Nyai Irah adalah satu-satunya orang kepercayaan Ki Prabasaketi. Barangkali saja dia tahu tentang pusaka Kujang Perak itu. Mau tidak mau, aku harus memaksa Nyai Irah untuk bicara, apapun caranya. Aku telah menyiapkan orang-orang kita untuk berangkat ke rumah Ki Prabasaketi. Bagus, tapi nampaknya aku tidak perlu ikut dulu dengan kalian. Begini saja. Culik Nyai Irah dan bawa kemari. Aku ingin memaksa dia untuk berbicara tentang pusaka itu. Jadi, aku tidak perlu membunuhnya? Jangan. Justru Nyai Irah adalah satu-satunya orang yang kita harapkan untuk mencari tahu di mana sebenarnya pusaka itu tersimpan. Untuk yang lainnya, terserah kalian saja. Kalau perlu, bereskan saja. Timbang akan menjadi penghambat dari kerajaan kalian. Baik, Raden. Kalau begitu aku permisi dulu. Saya telah memikirkan tentang Raden Lingga. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah peristiwa itu terjadi, Nyai tidak pernah lagi bertemu dengannya. Kelihatannya Lingga Jaran hidup terlunta-lunta, Nyai. Ketika bertemu dengan kami, pakaiannya sudah tidak karuan, compang-camping. Ya, sayang. Waktu itu kami tidak sempat berbuat banyak untuk mengetahui di mana dia tinggal. Raden Lingga Jaran memang cukup berat penderitaannya. Dia jadi lemah mental sejak ibunya meninggal, Raden. Dan itu terjadi ketika adiknya berusia 8 tahun. Ya, saat itu usia Lingga Jaran 10 tahun. Dan setelah ibunya meninggal, ketika itu ia sering sakit-sakitan. Nyai pikir setelah Raden Lingga dewasa, ketabahan hatinya akan semakin kuat. Tapi ternyata tidak. Padahal Ki Prabasaketi telah banyak memberikan gambaran tentang kehidupan dan juga melatih batinnya. Namun semua itu hanya menjadi kesia-siaan saja. Raden Lingga Jaran tetap saja menjadi pemuda yang berjiwa lemah. Sekalipun ia pandai dalam hal olah kanuragan. Oh ya, Raden Saka. Iya. Nyai harap Raden bisa menjaga amanat itu dengan baik. Karena benda itulah yang kelak akan membantu bagaimana keadaan Raden Lingga Jaran. Percayalah, Nyai. Kami berdua akan menjaganya secara baik-baik. Dan amanat ini akan segera kami sampaikan secepatnya kepada Ki Sembung Sena. Terima kasih, Raden. Ya, entah sampai kapan benda titipan Ki Praba majikan Nyai ini tersimpan kalau Raden berdua tidak singgah kemari. Lalu bagaimana Nyai dapat menghindar dari intayan orang-orang Pranasuta? Bukankah mereka sering muncul ke tempat ini?
Benar, Raden. Mereka memang sering muncul ke tempat ini. Tapi Nyai mempunyai tempat persembunyian yang dapat menghindari dari intayan mereka. Di belakang kamar Ki Praba ada sebuah tempat mirip sebuah goa. Di tempat itulah Nyai bersembunyi. Ya, tempat itu memang tak ada yang tahu kecuali Nyai dan Ki Praba Saketi dan juga mendiang istri Ki Praba. Lalu, tempat apakah sebenarnya goa itu? Dan juga tempat tersimpannya kitab-kitab Ki Praba Saketi. Oh, sungguh unik sekali kedengarannya. Tempat rahasia yang tersembunyi seperti itu. Hanya 3 orang yang mengetahuinya. Nyai benar-benar seorang pengasuh yang dipercaya Ki Praba. Raden, apakah Raden mau melihat bagaimana keadaan gua kecil itu? Oh, tidak usah, Nyai. Ternyata kedua prajurit Mataram itu masih berada di sini. Benda apakah yang digenggam prajurit yang satu itu? Apakah benda yang terbungkus kain putih itu adalah pusaka kujang perak? Kalau memang benar, betapa kurang ajar sekali Nyai Ira. Ia telah berani memberikan benda pusaka itu pada orang yang baru ia kenal. Shh, anak-anak, menyebarlah. Kita kepung halaman rumah ini. Ayo, cepat bergerak. Siapkan senjata kalian masing-masing. Arga Dalem kemudian memerintahkan beberapa anak buahnya itu untuk menyebar ke halaman rumah Ki Praba, di mana saat itu Saka Palwaguna dan Rakrian Saladenta masih berbincang-bincang dengan Nyai Irah. Saka Palwaguna yang memang punya panca indera pendengaran yang tajam, ia mengetahui kedatangan orang-orang yang akan membuat kekacauan itu. Ada beberapa orang yang telah mengepung halaman di depan itu. Raklian, bersiap-siaplah. Kita akan kedatangan tamu tadi undang. Nyai, kalau nanti kami berdua bergerak, aku harap Nyai segera menepi. Apakah akan ada orang yang merusak suasana kita? Mereka sudah berada di halaman depan itu. Cukup lumayan jumlahnya. Apakah dia orang-orangnya Pranasuta? Nyai rasa mereka adalah orang-orangnya Pranasuta, Raden. Orang-orang seperti mereka memang tidak mempunyai kepuasan yang terbatas. Kalau memang Pranasuta juga datang ke tempat ini, biarlah Nyai yang menghadapinya, Raden. Jangan, Nyai. Malah akan membahayakan Nyai sendiri. Mereka mulai bergerak. Aku mendengar langkah-langkah mereka menginjak semak-semak. Nyai, menepilah. Kalau perlu, bersembunyilah di tempat biasa Nyai bersembunyi. Ayo. Tapi Raden, Nyai ingin berbicara dengan Pranasuta. Nyai, aku harap Nyai mengerti. Cepatlah menepi. Ayo, bergerak. Dekati teras halaman rumah itu dan bersembunyilah di balik reruntuhan rumah itu. Ayo cepat. Bersiap-siaplah. Kita akan segera menyerang mereka. Tapi ingat, jangan sekali-kali kalian bunuh wanita tua itu. Kita butuh dia. Kalau yang lainnya, 2 orang prajurit itu silahkan kalian. Kalian paham? Rakrian, kau tunggulah di sini sambil menjaganya Ira. Aku akan ke sana mendekati mereka. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Baik, Raden. Kisana, apa sebenarnya yang kalian inginkan di rumah yang telah rusak ini? Hebat sekali orang ini. Tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kau berada di tempat ini? Apakah kau ingin mencampuri urusan orang lain? Ditanya malah bertanya. Baiklah, mungkin kau masih menganggapku orang asing di tempat ini. Asal kau tahu saja, aku berada di desa Jatiwangi ini, ingin mencari tahu kenapa tiba-tiba desa ini menjadi porak-poranda. Dan kalau aku sampai turut campur dalam hal ini, itu sudah menjadikan kewajibanku sebagai prajurit Mataram. Prajurit Mataram. Jadi prajurit Mataram yang turun ke lapangan, tugasnya hanya mencampuri urusan orang lain, begitu? Jangan salah terka, Kisana. Masalah apapun yang terjadi, jika sudah merusak sebagian dari desa yang berada di bawah lindungan kerajaan Mataram, itu artinya sudah membawa nama kerajaan Mataram. Dan kalau prajurit Mataram tiba-tiba turun tangan dalam masalah ini, artinya prajurit bukanlah mau turut campur dalam masalah orang lain, tapi melainkan sudah merupakan tugas untuk menjaga keamanan rakyatnya. Hanya mencari-cari alasan saja. Padahal kalian hanya ingin turut campur masalah orang lain.
Terserah apa yang kau katakan, Kisah. Kaukah yang bernama Pranasuta? Oh, rupanya kau sudah cukup jauh mengetahui persoalan yang sedang berkecamuk di sini. Apakah wanita tua itu telah banyak cerita mengenai masalah di rumah ini? Bukan saja bercerita tentang masalah yang terjadi di rumah ini, tapi dia pun telah mempercayakan aku untuk menitipkan sesuatu yang akan kuberikan pada seseorang. Benarkah? Apakah benda yang diberikan Nyai Irah pada orang ini adalah pusaka kujang perak? Kisanak, apa sesuatu yang dititipkannya padamu itu? Maaf, aku tidak bisa memberitahukan benda apa yang dititipkan padaku. Sementara kau sendiri tidak mau menjawab pertanyaanku. Siapa namamu sebenarnya? Apakah ini balasan untuk saling menyembunyikan sesuatu? Baiklah, namaku Argadalem, bukan Pranasuta seperti yang kau maksudkan. Nah sekarang, beritahu aku benda apa yang dititipkan Nyai Irah kepadamu. Sudah kukatakan sejak tadi bahwa aku tidak mungkin memberitahukan benda apa yang dititipkan padaku. Oh, berdebak kurang ajar. Rupanya kau mencoba menyembunyikan benda apa yang diberikan padamu. Kalau memang benar benda itu adalah kujang perak, sebaiknya serahkan saja padaku secepatnya sebelum orang-orangku membunuhmu. Tapi kalau kau memberikannya secara baik-baik, maka kau akan selamat dan aku tidak akan datang lagi ke tempat ini. Oh, sungguh sayang sekali. Aku tak akan memberikan benda ini padamu, sekalipun kau mengancam ingin membunuhku. Dan menurut dugaanku, benda yang dititipkan Nyai Irah padaku adalah kujang perak. Kalau kau penasaran ingin mengambilnya dari tanganku, silakan, asalkan kau mampu merebutnya. Keparat prajurit sombong. Baik, kalau itu permintaanmu. Anak-anak, serbu orang itu. Jangan biarkan dia hidup. Ayo maju, habisi prajurit keparat ini. Ayo. Argadalem jadi berang atas tantangan Saka Palwakuna. Dia pun memerintahkan orang-orangnya menyerang Raden Saka Palwakuna. Kemudian terjadilah pertarungan yang sengit. Raden Saka dengan kehebatannya melawan serangan-serangan 20 orang musuhnya. Sementara Argadalem sendiri hanya berdiri memandang pertarungan itu. Semua serangan anak-anak buahku dapat ia patahkan begitu saja. Apakah anak-anak buahku akan mampu melawan dan merobohkan prajurit ini? Keparat, kenapa Nyai Irah jadi mempercayai orang lain yang belum jelas ia kenal? Kujang perak itu harus menjadi milikku. Pranasuta bodoh itu hanya untuk menjadi umpan saja. Tapi apakah aku bisa mendapatkan pusaka kujang perak itu? Prajurit ini terlalu hebat untuk dihadapi seorang diri. Argadalem, sebaiknya kau perintahkan mundur saja anak-anak buahmu ini sebelum mereka semua mati secara sia-sia. Kenapa kau jadi berkata begitu? Apakah kau sudah kelelahan dan tidak mampu lagi untuk melawan anak-anak buahku? Kalau memang demikian, sebaiknya kau serahkan saja pusaka itu. Dasar keras kepala. Dikasih peringatan malah sok besar kepala. Baiklah, kalau kau tetap akan membiarkan anak-anak buahmu satu persatu roboh dengan mengenaskan. Dan aku harap juga padamu. Jangan bisa kamu hanya berdiri saja. Majulah, hadapi aku sekalian. Kasihan anak-anak buahmu jika hanya membuang-buang nyawa saja. Hadapi saja dulu anak-anak buahku. Kalau anak-anak buahku banyak yang roboh, barulah aku akan turun tangan. Itu hanya alasanmu saja. Padahal kau orang pengecut yang biasanya hanya mencari kelengahan kemudian lari membiarkan anak-anak buahmu mati terkapar. Pengecut! Keparat kau prajurit sombong. Baiklah, agar kau tidak mati penasaran, aku akan maju mengeroyokmu. Dasar pengecut, pengecut saja. Pakai maju dengan cara mengeroyok lagi. Lebih baik kau menyingkir sajalah. Percuma. Dan katakan pada Pranasuta, jangan coba-coba lagi mengganggu rumah ini. Banyak mulut kau prajurit sombong. Raden, bantulah Raden Saka. Nyai khawatir dia tidak mampu melawan anak-anak buahnya Pranasuta. Mereka semua cukup hebat. Cepatlah Raden. Nanti siapa yang akan menyampaikan amanat kalau Raden Saka tewas menghadapi mereka? Nyai tidak perlu cemas. Raden Saka mampu menghadapi mereka. Percayalah Nyai. Aku percaya. Tapi jumlah mereka cukup banyak. Cepatlah Raden bantu Raden Saka. Kalau Raden tetap mempercayai kemampuan Raden Saka yang belum jelas baginya, biarlah Nyai yang akan membantunya. Nyai Irah tiba-tiba saja berlari menuju ke tempat terjadinya perkelahian itu. Setelah ia berkata demikian, Rakrian Saladenta jadi tersentak kaget melihat tindakan yang dilakukan Nyai Irah. Dengan cepat ia pun segera menyusul.
Itu dia wanita tua keparat itu. Akan ku hajar dia. Raden Saka, Nyai akan membantumu. Hei! Nyai, jangan! Sebaiknya Nyai menyingkir saja. Hah? Nyai! Mampus kau wanita tua! Kurang ajar. Punggungku terasa sakit sekali. Kurang ajar prajurit itu menendangku begitu keras. Rakan Saladenta, gotonglah Nyai Ira ke tepi. Biarlah kunyuk-kunyuk ini aku yang menghadapi. Iya Raden Saka. Kasihan Nyai Ira, keadaannya sangat kritis sekali. Pusaka kujang perak yang kuinginkan selama ini telah diberikan padamu begitu saja. Maka itulah balasanku. Kurang ajar. Manusia tidak mempunyai perasaan. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Aku pun tak akan membiarkan kau lama-lama berada di tempat ini. Ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Kelihatannya dia sudah tidak main-main lagi. Kalau begitu, sebaiknya aku menyingkir saja daripada anak-anak buahku banyak yang tewas secara percuma. Anak-anak, ayo kita menyingkir dari tempat ini. Ayo, lari! Dasar manusia-manusia keras kepala. Ya, aku mau melihat bagaimana keadaannya Ira. Nyai tidak mendengarkan peringatan Raden. Kalau saja Nyai mau mengerti peringatan Raden, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Maafkan Nyai, Raden. Nyai telah menyusahkan Raden. Sudahlah Nyai, tidak apa-apa. Semuanya telah terjadi. Nyai harus kuat. Aku akan mencoba mengobati Nyai. Jangan, Den. Jangan. Sudahlah. Percuma. Nyai tak akan sembuh. Nyai merasakan luka ini cukup parah sekali. Dada Nyai terasa sesak. Raden, apakah Raden Saka masih bertempur melawan Arga Dalam dan orang-orangnya? Tidak, Nyai. Itu dia Raden Saka. Arga Dalam dan orang-orangnya mungkin sudah menyingkir. Rakyat, bagaimana keadaan Nyai? Keadaan Nyai cukup parah, Raden. Sebagian dadanya sobek terbelah oleh pedang Arga Dalam. Nyai, apakah Nyai masih mendengar kata-kata saya? Nyai. Masih, Raden. Rasanya Nyai sudah tidak kuat lagi menghadapi luka-luka ini. Raden Saka, Nyai harap Raden secepatnya bisa bertemu dengan Ki Sembung Sena. Benda itu cukup penting dan harus cepat-cepat disampaikan. Iya, Nyai. Akan segera saya sampaikan. Percayalah. Nyai percaya dengan Raden berdua. Raden, maafkanlah Nyai jika Nyai telah menyulitkan Raden berdua. Sekali lagi, maafkan Nyai, Den. Nyai. Nyai. Ia meninggal. Kasihan sekali. Raden, tugas kita meninjau desa-desa sudah selesai. Apakah kau akan pergi ke Candi Cuda untuk menyampaikan amanat Nyai Ira? Benar, Rakyat. Kenapa? Apakah kau tidak ingin ikut denganku untuk pergi ke Candi Cuda? Iya. Bukan aku tidak ingin ikut dengan Raden. Aku hanya khawatir Gusti Prabu menanti-nanti kedatangan kita. Menurutku bagaimana kalau aku kembali saja ke istana, sementara kau tetap pergi ke candi itu, Raden? Ya, begitu juga tidak apa-apa. Dan aku rasa itu memang baik. Sambil kau sampaikan tentang peninjauan itu pada Gusti Prabu. Dan juga katakan bahwa aku pergi ke Candi Cuda untuk menyampaikan amanat ini. Lalu bagaimana seandainya Anting Wulan menanyakan tentang Raden? Ya, katakan saja apa adanya. Bahwa aku pergi ke Candi Cuda
untuk bertemu dengan Ki Sebuksena. Baiklah kalau begitu, Raden. Oh. Kalau begitu kita berpisah di sini saja. Baik. Kalau begitu, aku akan terus ke arah selatan. Iya. Raden berhati-hatilah. Mudah-mudahan tak ada halangan dalam perjalanan Raden. Terima kasih. Mungkin aku akan kembali ke istana sekitar 4 atau 5 hari lagi. Iya. Raden, aku akan sampaikan hal ini pada Gusti Prabu dan Anting Wulan. Nah, Raden. Kalau begitu aku berangkat dulu. Ya. Mudah-mudahan saja Raden Saka tidak mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Sebaiknya aku pun segera berangkat untuk kembali ke Istana Mataram. Menurut Nyai Ira, Candi Cuda berada di daerah selatan. Agak sulit juga mencari di mana letak candi itu. Sebaiknya aku terus saja menuju selatan. Ya, nanti kira-kira beberapa pal dari sini. Jika ada pedesaan atau orang-orang yang lewat, aku akan coba bertanya. Ternyata desa ini pun sedang dilanda kegelisahan. Tapi untung aku sudah hadir di sini. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap desa ini? Pak Tua. Tenang, jangan berisik. Sebaiknya Tuan mengintip saja dari celah-celah bilik rumah ini. Nanti Tuan akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ada apa sebenarnya? Sepertinya tidak ada apa-apa di luar. Di luar sana sepi-sepi saja. Aneh. Aku jadi semakin penasaran. Pak Tua, kelihatannya tidak ada apa-apa. Biasanya saat menjelang sore, terdengar seruling menyeramkan. Dan setelah itu akan muncul beberapa orang berkuda yang setiap saat mengancam penduduk sini, Tuan. Dan mereka semua tinggal dekat candi tua itu. Dekat candi tua? Iya. Jadi orang-orang yang menakut-nakuti penduduk sini tidak tinggal di candi itu? Benar, Tuan. Orang-orang yang mengganggu penduduk sini tidak tinggal di candi tua itu. Mereka hanya tinggal di sebuah hutan yang tidak jauh dengan candi itu. Candi itu angker. Setiap bulan purnama sering muncul manusia aneh dari situ, Tuan. Manusia aneh? Iya. Siapa manusia aneh itu, Pak? Bapak juga tidak tahu. Tapi manusia aneh itu hanya muncul di saat bulan purnama. Manusia aneh itu tidak mengganggu para penduduk. Ya, kecuali orang-orang berkuda. Lalu kenapa Pak Tua tadi tidak mau bicara masalah candi itu ketika saya tanya? Bukankah candi itu tidak ada hubungan dengan orang-orang berkuda yang suka mengganggu penduduk sini? Sebenarnya bukan Bapak takut menceritakan tentang candi tua itu. Bapak hanya tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Kalau saja Bapak kasih tahu di mana letak candi itu. Kemudian Tuan pergi dan bertemu dengan orang-orang berkuda yang suka mengganggu penduduk. Lalu Tuan katakan yang memberitahukan tempat itu adalah Bapak. Maka mereka nanti akan mencari Bapak kemudian membunuhnya. Nah, itulah masalahnya. Kenapa Bapak bilang Bapak tidak ingin terlibat? Bapak tidak perlu khawatir. Seandainya saya bertemu dengan orang-orang berkuda itu, saya tidak akan katakan bahwa Bapak yang memberitahukan letak candi itu. Baiklah. Kalau memang Tuan tidak akan memberitahukan pada mereka bahwa Bapak yang memberitahu letak candi itu, Tuan terus saja menuju ke selatan. Setelah kira-kira 2 pal dari sini, nanti ada sebuah hutan yang lebat. Nah,
Di balik hutan itulah letak candi itu, Tuan. Seperti yang Bapak katakan, Tuan harus berhati-hati di hutan itu. Disitulah orang-orang berkuda jahat tinggal. Mereka semua perampok, para penjahat yang biasanya mengganggu penduduk yang lemah. Tuan dengar. Itulah suara seruling yang saya katakan tadi, Tuan. Sebaiknya kita intip saja dari celah-celah bilik ini, Tuan. Nanti Tuan akan lihat orang-orang jahat. Tuan, apakah kuda Tuan ada di luar? Iya, kenapa? Astaga, mereka pasti berhenti di depan kedai ini, kemudian menghancurkan tempat Bapak. Tuhan, bagaimana ini? Aku kenapa jadi lengah seperti ini? Semua orang-orang penduduk yang ada di sini dilarang mempunyai kuda. Kalau saja ada yang punya, maka kuda itu akan diambil mereka. Kemudian yang mempunyai kuda itu akan dibunuh juga, Tuhan. Bagaimana ini, Tuhan? Sudahlah, sebaiknya Bapak tenang-tenang saja. Saya yang akan bertanggung jawab atas kesalahan saya ini. Tuhan, mereka mulai menoleh kemari, Tuhan. Mereka pasti kemari. Benar saja mereka melangkah kemari. Tenanglah, Pak Tua. Saya akan menghadapi mereka. Pak Tua tetaplah di sini. Pemilik kedai, cepat buka pintunya dan katakan siapa yang mempunyai kuda ini. Buka pintunya cepat, atau aku akan turun dari atas kudaku, kemudian menobraknya. Parat. Hup. Ada apa dengan kuda itu? Akulah pemiliknya. Sepertinya kau orang baru di desa ini, sobat. Jadi, kaulah pemilik kuda ini. Bagus. Bagus. Kalau begitu, aku akan segera membawa kudamu itu. Hei, untuk apa kau membawa kudaku? Aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membawa kuda. Lalu kenapa tiba-tiba kau ingin berbuat lancang? Bukan aku yang berbuat lancang. Justru kau yang telah berbuat lancang, berani memasuki kekuasaanku tanpa seizinku. Bukankah desa ini masih dalam kekuasaan kerajaan Mataram? Kenapa tiba-tiba kau mengakui bahwa kau yang menguasai desa ini? Apakah menurutmu bahwa kau seorang raja, begitu? Tidak tahu malu. Parat, lancang benar bicaramu, sobat. Aku memang bukan seorang raja, tapi aku berhak menguasai desa ini karena aku mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan aku tidak pernah merasa bahwa desa ini adalah desa kekuasaan Mataram. Sayang sekali, kau terlalu buta dengan kekuasaan rajamu sendiri. Baiklah, kalau kau mengakui bahwa desa ini adalah desa kekuasaan, lantas kamu apa dengan kuda milikku itu? Aku akan mengambilnya, kemudian membunuhmu. Apa sih kehebatanmu dan anak-anak buahmu itu? Sampai begitu mudah mengeluarkan kata-kata membunuh. Silakan, kalau kau dan anak-anak buahmu sanggup membunuhku. Parat, punya nyali juga kau rupanya. Anak-anak, hajar manusia bodoh ini. Ayo cepat, ringkus dia. Ayo, maju. Pertarungan pun terjadi. Raden Saka melayani dengan penuh ketenangan dan tidak beberapa lama pun sebagian dari para penyerang itu dapat dirobohkan. Melihat hal seperti ini, orang yang tadi berbicara dengan Raden Saka Palwaguna jadi terpaku juga dibuatnya. Ajar, hebat sekali. Begini caranya bisa habis anak-anak buahku. Akan kusuruh mundur saja anak-anak buahku. Hoi, anak-anak! Mundur! Kisana, kenapa kita tidak lanjutkan perkelahian kita ini? Apakah kau sudah merasa kalah? Baguslah kalau begitu. Parat, akan kubalas penghinaan ini, sobat. Sekarang, aku dan anak-anak buahku kalah. Tapi nanti, kau akan kucincang dan kau akan tahu siapa Adiraksa ini. Jadi namamu adalah Adiraksa. Bagus. Adiraksa, kalau kau ingin membalas sakit hatimu, tunggulah di tempat. Aku mau tahu kekuatan apa yang membuatmu jadi sombong dan sok berkuasa itu. Baik, akan kutunggu di sana. Ayo anak-anak,
Hea, 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 hea. Matahari siang perlahan-lahan mulai bergeser mendekati senja. Sementara itu di Istana Mataram, Rakrian Saladenta sudah berada di sana, bahkan tengah bercakap-cakap dengan Gusti Prabu. Ya, demikianlah Gusti Prabu. Dan menurut Raden Saka, dia akan kembali ke istana sekitar 3 atau 4 hari lagi setelah menyampaikan amanat dari Nyai Ira. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan kau, Wulan? Apakah kau tidak berniat menyusul suamimu? Kalau menurutku, sebaiknya kau diam saja di istana sambil menjaga kesehatanmu. Aku tidak ingin jika kau pergi. Justru kepergianmu itu akan menyebabkan kesehatanmu terganggu. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya hamba ingin tetap di istana sambil menunggu kedatangan Kakang Saka kembali. Tapi hamba tidak bisa, Gusti. Hamba berniat menyusulnya. Bukan hamba mencemaskan sekali kepergian Kakang Saka, tapi jiwa petualangan hamba yang tidak bisa hamba tahan. Hamba ingin sekali mengetahui masalah yang dihadapi oleh Desa Jatiwangi, seperti yang diceritakan Rakrian Saladenta. Dan kalau perlu, hamba berniat membantu mengembalikan keadaan di desa itu. Tapi bagaimana dengan keadaanmu? Bukankah kehamilanmu semakin hari semakin membesar, Wulan? Masa kehamilanmu mulai menginjak 5 bulan. Artinya kau harus menjaga kesehatanmu sedini mungkin. Apakah di hatimu tidak terlintas kecemasan jika terjadi apa-apa dengan kehamilanmu? Tidak, Gusti. Rasanya hamba cukup kuat. Kalau waktu itu hamba sakit, mungkin hamba kurang istirahat. Tapi sekarang, hamba merasa sudah terlalu lama beristirahat. Kalau Gusti Prabu izinkan, hari ini juga hamba akan pergi. Mungkin aku tidak bisa mencegah kepergianmu, Wulan. Baiklah, kau kuizinkan untuk pergi dan bertemu dengan Kakang Saka. Tapi ingat, jika keadaanmu dalam keadaan kurang sehat nanti, kau harus segera kembali dan jangan melanjutkan kembali niatmu untuk keluar. Baik, Gusti Prabu. Nah, kalau kau berniat sekarang juga untuk berangkat, silahkan. Dan berhati-hatilah, Wulan. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan mengingat segala nasihat Gusti Prabu. Kalau begitu, hamba permisi, Gusti. Wanita yang keras. Mudah-mudahan saja Anting Wulan bertemu dengan Kakang Saka. Masih jauhkah hutan yang dimaksud si Bapak? Raden Saka terus memacu kudanya ke arah selatan, dan tidak beberapa lama kemudian akhirnya sampailah dia di sebuah hutan yang lebat dan menyeramkan. Raden Saka kemudian menghentikan langkah kudanya. Dia terpaku memandang hutan yang lebat dan menyeramkan itu. Sungguh lebat pohon-pohon hutan ini. Tapi apakah benar candi itu berada di belakang hutan yang lebat ini? Dan menurut Pak Tua itu, hutan ini banyak sekali para perampok yang bercokol. Aku harus berhati-hati. Siapa tahu orang-orang yang bentrok denganku tadi telah bersiap-siap menyambutku. Aku mendengar sesuatu dari belakangku. Dengan cekatan, Raden Saka melompat menghindari lemparan gelap beberapa buah pisau. Namun baru saja kakinya menginjak tanah, tiba-tiba muncul beberapa orang yang siap menyerangnya. Nah, saudara pendengar, siapakah orang-orang yang akan menyerang Raden Saka itu? Dan bagaimanakah dengan perjalanan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya,
Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-22 dengan judul Kemelut Sebuah Warisan. Sampai jumpa.